Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, sebelum Saul menjadi raja, bangsa Israel tidak memandang diri mereka sebagai bangsa yang bersatu. Mereka hidup terpisah-pisah menurut suku dan pembagian wilayah tanah pusaka. Namun Tuhan Allah sudah berpesan supaya mereka tetap menjaga hubungan relasi persaudaraan yang rukun. Mereka harus hidup berdampingan satu dengan yang lain, karena Tuhan punya maksud dalam kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, agar bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan dan menyembahnya. Tuhan juga berpesan supaya di tanah pusaka itu mereka tidak bercampur baur dalam hal keagamaan atau penyembahan terhadap ilah-ilah setempat, tetapi supaya mereka menjaga kekudusan hidup umat Allah dan supaya mereka tidak menyimpang kepada penyembahan dari Allah Yahweh. Hanya kepada Allah saja mereka boleh menyembah, dan di tanah itu mereka diberikan banyak berkat karunia Tuhan untuk menikmati kebaikan Allah. Janganlah mereka lupa kepada Tuhan. Namun yang terjadi sesungguhnya saat Samuel hadir, kondisi bangsa Israel dalam keadaan yang kurang baik, atau bisa dibilang tidak baik-baik saja. Realita hidup moral, etis, dan iman bangsa Israel sangat bobrok. Sebagian terpengaruh ajaran politeisme atau penyembahan banyak ilah. Sebagian ada yang melakukan sinkretisme, percampuran kepercayaan agama. Percaya kepada Allah Yahweh, tapi percaya juga kepada Baal atau kepada dewa-dewi yang ada di tempat itu. Ditambah lagi ada pemimpin spiritual, pemimpin iman mereka yang tidak memberikan teladan hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan. Kita bisa melihat dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-29, terhadap anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Pinehas. Tuhan berkata, "Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel." Dari satu ayat itu kita bisa melihat bagaimana kondisi iman bangsa Israel sehingga Tuhan menegur mereka. Dan dalam konteks bacaan kita pada saat ini, kedua anak Imam Eli yang artinya akan menjadi penerus dari Imam Eli telah memberikan contoh yang tidak baik. Mereka malah melawan kehendak Tuhan di hadapan bangsa itu. Jadi mereka tidak memiliki figur pemimpin yang bisa membawa mereka pada keadaan damai sejahtera. Mereka saat itu kehilangan pemimpin yang menjadi figur untuk memberi teladan hidup benar sesuai firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, pada bacaan hari ini ditunjukkan bagaimana Tuhan Allah Yahweh terus bekerja dalam hidup umat pilihannya. Ketika mereka menyimpang, Tuhan bekerja untuk mengembalikan mereka pada jalur kehidupan yang Ia rancangkan, supaya umat Israel tetap menjadi teladan hidup yang benar di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Allah bekerja melalui sebuah keluarga, Elkana. Nah, kalau Elkana di sini dia memiliki 2 istri. Itu pada zaman dulu dimungkinkan, pada masa kini tidak ya Bapak Ibu. Ya. Jangan ada punya angan-angan. Ya, jadi Elkana punya istri
dua, ya, Penina dan Hana. Nah, Hana ini adalah ibu dari Samuel. Hana mengalami kemandulan sehingga ia terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Ia datang pada Tuhan, ke rumah Tuhan, di situ dia berdoa. Namun rupanya situasi dan kondisi yang dialami oleh Hana bukanlah keadaan biasa saja. Tuhan Allah sedang merencanakan menghadirkan pemimpin yang legendaris bagi kehidupan beriman dan berbangsa Israel, yaitu Samuel. Samuel menjadi hakim terakhir bagi perjalanan hidup umat Israel di negeri itu, yang kemudian membawa mereka dari pemerintahan teokrasi menjadi pemerintahan monarki di bawah kepemimpinan Raja Saul. Kalau kita merujuk dalam pasal 1 ayat 1, di situ pernyataannya bahwa Elkana adalah seorang suku Efraim. Ya, jika Samuel seorang keturunan suku Efraim, bagaimana ia bisa berperan sebagai orang yang mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan? Sebab tugas pelayanan itu mempersembahkan korban diemban oleh suku Lewi golongan Harun. Ada banyak suku Lewi, tapi yang menjadi imam dari golongan Harun. Nah, untuk memahami hal ini kita perlu membaca teks-teks Alkitab lainnya. Dalam 1 Samuel 13 ayat 12 di situ dinyatakan kalau Samuel dipercaya mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan ketika bangsa Israel sedang berperang melawan musuhnya. Ya, Saul menjumpai Samuel dan di situ Samuel memberanikan dirinya menghadap Tuhan membakar persembahan. Lalu dalam teks di 1 Tawarikh 6 ayat 27 dan 28, memang Elkana berasal dari pegunungan Efraim. Mungkin karena tempat tinggalnya makanya dia disebut dari Efraim. Namun dia memiliki riwayat keturunan Lewi walaupun bukan dari golongan Harun. Nah, di sini ada rancangan Tuhan untuk bekerja dalam diri Samuel dan bagi kehidupan umat pilihannya. Ibu bapak saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja bukan secara kebetulan. Tuhan bekerja dengan penuh runtutan peristiwa sejarah yang teratur, yang benar-benar baik adanya. Samuel menjadi jawaban Tuhan atas pergumulan bangsa Israel waktu itu. Karena spiritualitas yang dimiliki oleh umat tidak lagi menggambarkan kehidupan beriman yang sesuai dengan firman Tuhan. Akibat pemimpin-pemimpin yang secara moral dan iman tidak memberikan teladan. Tidak ada satu pemimpin yang bisa menyatukan mereka menjadi satu bangsa untuk memahami peran tugas mereka di tanah yang Allah berikan. Dan disinilah Tuhan bekerja lewat Samuel untuk menyatukan semangat bangsa Israel menjadi satu bangsa. Mereka boleh tinggal terpisah-pisah menurut pembagian wilayah suku-suku, tapi mereka adalah satu bangsa, bangsa pilihan Tuhan. Imamat yang rajani, yang Allah hadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk pada kita, supaya kita juga yang beriman kepada Allah Yahweh di dalam Yesus Kristus, kita menjadi satu kesatuan, menyembah kepada Allah dan melayani Dia. Kita masuk dalam teks bacaan pada saat ini. Di situ diperlihatkan kepada kita bagaimana cara Tuhan mempersiapkan pemimpin yang membimbing umat dalam pengenalan akan firman Tuhan dan takut akan Dia. Kalau kita lihat di sini melalui seorang yang sudah lanjut usia dan juga melalui seorang yang masih belia, ya kan? Ada Imam Eli, dikatakan di situ matanya sudah kabur. Itu menandakan dia sudah lansia. Ada Samuel yang masih muda di situ. Lintas generasi ini, yang lansia dan orang muda ini dipakai oleh Tuhan
untuk bisa membimbing umatnya, mengenal akan Dia dan cinta kasih-Nya, serta karya keselamatannya yang sempurna. Imam Eli mengasuh Samuel yang masih sangat belia, karena memang ada janji iman dari ibunya Samuel, Hana. Ya, ketika aku punya anak daripada Tuhan, anak ini kuserahkan kepada Tuhan. Jadi anak ini, si Samuel ini dibawa ke rumah Tuhan. Kalau kita lihat tadi bacaannya, si Samuel ini tidur di dekat tempat penyimpanan tabut Tuhan. Berarti di rumah Tuhan. Waktu itu rumah Tuhan di Silo, di kota Silo. Kalau sekarang kan, kalau di dalam teks berikutnya dalam pemerintahan Raja Daud adalah di kota Yerusalem. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Allah mempersiapkan pemimpin, pelayan yang memimpin, yang membimbing umatnya. Cara Tuhan memanggil Samuel dan cara Samuel meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana cara Imam Eli membimbing Samuel mengenal suara Tuhan, supaya Samuel dapat meresponi panggilannya. Di sini suara Tuhan didengar oleh Samuel, tapi dia belum menyadari itu adalah suara Tuhan. Ya, ketika waktu tengah malam atau mungkin dini hari atau mungkin menjelang subuh, Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Ada yang namanya Samuel di sini? Bapak Samuel, Om Samuel, Opa Samuel? Enggak ada. Atau anaknya namanya Samuel karena diminta daripada Tuhan? Enggak ada. Ya. Jadi Tuhan memanggil 3 kali. Samuel terbangun dan segera pergi menjumpai Imam Eli. Dia berpikir bahwa bapak asuhnya, bapak piara. Bapak, engkau memanggil aku? Tidak. 3 kali. Yang ketiga barulah Eli menyadari bahwa yang memanggilnya itu adalah Tuhan. Kemudian di sini Eli mengatakan kepada Samuel, kalau engkau mendengar sekali lagi suara yang memanggilmu, jawablah, ini aku. Berfirmanlah ya Tuhan. Atau dalam TB1, berbicaralah ya Tuhan, hamba mendengar. Nah, memang ibu bapak saudara-saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan di tengah lingkungan atau situasi yang syahdu, yang teduh, yang tenang, kita mungkin bisa saja mudah mengenali suara Tuhan. Tapi ketika kita sedang berkecamuk dalam hati dan pikiran kita, ketika kita sedang dalam banyak pergumulan, kebingungan, keraguan dalam hidup ini, hiruk pikuk ada di sekitar kita, begitu banyak wejangan, nasihat, masukan diberikan kepada kita. Kadangkala kita sulit membedakan apakah ini suara Tuhan atau ini suara kita sendiri atau mungkin suara hantu. Tuhan jadi hantu di balik. Suara si jahat yang hendak menggoda kita untuk jatuh dalam pencobaan dan dosa. Karena tipis sekali suara itu untuk bisa kita pahami. Dan di sini mungkin gambaran Samuel yang masih belia karena memang belum terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Dia belum bisa mengenal Tuhan dengan baik. Itu sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Tapi di bawah bimbingan Imam Eli, di situ dia belajar mengerti. Oh, ini suara Tuhan. Yang kita yakini juga dalam kehidupan kita. Ketika kita bertekun dalam firman Tuhan. Ketika kita terus menerus berdoa memohon kepada Tuhan. Menenangkan hati kita di tengah berbagai pergumulan. Di situ kita bisa mengerti Tuhan berbicara kepada kita.
Nah, itu sebabnya kalau di aliran kita, ya kita diajak atau diajarkan juga berdoa dalam keadaan tenang. Ya, bukan dalam keadaan ramai di dalam ibadah gereja ataupun ibadah di rumah, ya. Karena dengan ketenangan hati kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi kadang-kala di tengah hiruk-pikuk keramaian dunia ini, ketika kita harus mengambil keputusan, kadang-kala Tuhan juga bekerja lewat kuasa Roh Kudus untuk bisa memilih. Ini suara Tuhan, kita patut mengikutinya. Kita harus mengiyakan, ya Tuhan berbicaralah, ya Tuhan berfirmanlah, aku mendengar. Sehingga kita tidak salah jalan, sehingga kita tidak tersesat di dalam berbagai pergumulan dunia ini yang hendak menyeret kita jatuh dalam dosa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Imam Eli yang mengasuh, mendidik Samuel, dan bagaimana Samuel, yaitu kita sekalian yang hadir saat ini, mau dibimbing dan dibina untuk bisa mendengar suara Tuhan dan bisa memilah mana suara Tuhan, mana suara hati kita, atau mungkin suara yang lain. Sehingga kita tidak terjebak pada godaan dan pencobaan. Sesuai dengan tema dalam Sabda Guna Dharma saat ini, bacaan renungan firman Tuhan, temanya adalah perlu bimbingan dan kerjasama. Di tengah pelayanan, kita perlu bekerja sama satu dengan yang lain. Di tengah keluarga, kita bekerja sama antara orang tua dengan anak-anak. Bagaimana kita selaku orang tua mendidik dan mengasuh anak-anak kita supaya mereka juga peka mendengarkan suara Tuhan. Imam Eli bisa mendapatkan ya, suatu pilihan, ini suara Tuhan, bukan suara yang lain kepada Samuel. Karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sudah lebih dahulu diasah kepekaannya untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, seperti kita orang tua, sudah banyak dinamika kehidupan yang kita lalui, naik turunnya kehidupan kita, sehingga kita bisa memahami ini suara Tuhan. Dan itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin di rumah kita bisa mengawasi mereka, kita bisa melihat mereka, kita bisa mengatur mereka harus melakukan ini, melakukan itu. Tapi ketika di luar sana, kita tidak tahu. Tapi dengan asuhan dan didikan kita untuk mereka bisa memilih dan memilah. Ini suara Tuhan. Maka kelak mereka akan mampu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat Roh Kudus yang bekerja. Dan mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang kita inginkan, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Nah, kalau di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan gereja Tuhan, para presbiter adalah yang membimbing dan mengayomi warga jemaat untuk mengenal suara Tuhan dan panggilannya, sehingga warga jemaat terlibat dalam pelayanan dan melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Regenerasi dalam tongkat pelayanan di gereja Tuhan terus bergulir, sehingga perlu ada proses pembekalan, pembinaan yang mengarahkan jemaat mengemban tugas pelayanan yang dipercayakan. Ada unit-unit misioner, yaitu komisi, pelkat, panitia, tim kerja, ya. Semuanya dilibatkan warga jemaat. Memang benar setiap ya, komisi, panitia ataupun tim kerja, pelkat memiliki kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan. Boleh. Tetapi dalam lingkungan gereja Tuhan, segala sesuatu perlu arahan dan pertanggungjawaban yang benar. Maka di sini ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara terlibat dalam pelayanan itu, sebagai pelayan-pelayan itu, perlu dibimbing, diarahkan, sehingga semua seia sekata, satu perasaan, satu hati, satu tujuan bagi kemuliaan Tuhan.
Jangan ketika terlibat dalam pelayanan jadi satu, tiba-tiba malah terbentur lalu tercerai-berai. Tugas kita dalam gereja Tuhan ini menyatukan semangat iman. Sama seperti tadi saya katakan, Samuel menyatukan semangat bangsa Israel menjadi satu bangsa yang memuliakan Tuhan. Kita pun demikian. Presbiter dan warga jemaat, unit-unit misioner menjadi satu bagian melayani Tuhan. Ada yang membimbing, ada yang dibimbing. Dan secara khusus pada hari ini juga kita akan memperkenalkan vikaris yang telah dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk menjalani latihan atau masa vikariat tahun pertama di jemaat kita. Nanti akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu, ya. Dan memang sesuai dengan surat tugas Majelis Sinode, perkenalan vikaris dan juga mentor itu pada hari ini. Ya, jadi semua vikaris yang ditugaskan masuk ke jemaat latihan sudah harus diperkenalkan pada hari Minggu 27 Oktober. Yang kebetulan memang kita lihat bacaannya sesuai. Ya. Tuhan memanggil Samuel, perikop dari LAI judulnya demikian. Nah, ini menjadi pegangan juga bagi vikaris dan mentor yang sedang belajar menerima masukan dan bimbingan, dan mentor yang memberi pembelajaran, masukan, dan pembimbingan, sehingga vikaris yang ditempatkan dapat mengerti tugas pelayanannya ke depan. Menjadi seorang pendeta, kalau di GPIB pendeta itu adalah pelayan firman dan sakramen. Ada memang diaken dan penatua, ya, mereka juga dipanggil oleh Tuhan mendengarkan suara Tuhan lewat pemilihan yang dilakukan oleh warga jemaat, ya. Tetapi masa jabatan mereka diaken atau penatua ini temporer, ada masa baktinya 5 tahun, 5 tahun, ya. Dan kalau sudah mencapai umur 70, emeritus dari penatua atau diaken, kayak pendeta ya, emeritus, artinya sudah tidak lagi masuk dalam pemilihan. Kalau pendeta, ya ada juga masa emeritusnya di GPIB 65 tahun. Sesudah itu ya dia tidak pegang jemaat lagi. Jabatannya itu seumur hidup. Ya, kalau di GPIB jabatan diaken penatua temporer, tidak seterusnya. Hanya pendeta yang diemban seumur hidup. Kalau dengan catatan sesuai, kalau nggak sesuai bisa dicabut jabatan kependetaannya, ya, karena tidak menjadi pemimpin yang bisa memberikan contoh, itu bisa dicabut. Tapi kalau bagus baik diteruskan, ya. Nah, kalau untuk menjadi pendeta ada panggilan batin, ya, dan dibentuk di dalam panggilan lahirnya lewat studi teologi, yang kemudian diasah dalam jemaat latihan, 2 jemaat latihan. Jemaat pertama 1 tahun, jemaat kedua 1 tahun. Jika belum memungkinkan, ada tambahan waktu, mungkin lebih dari 2 tahun. Untuk diasah panggilannya, benarkah bahwa saya dipanggil oleh Tuhan dan saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Inilah masa proses dari vikaris mendengar dan melakukan firman Tuhan di bawah bimbingan mentor. Mentornya itu bisa pendeta KMJ, bisa pendeta PJ, ya, tergantung penugasan dari Majelis Sinode. Walaupun masanya hanya 1 atau 2 tahun, dipandang waktu yang singkat atau mungkin waktu yang panjang, tapi durasi tersebut menjadi momentum yang krusial bagi sang vikaris untuk mengenal Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus yang telah memilih, memanggil, dan mengutusnya untuk menyebarkan kasih dan keselamatan Tuhan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kita semua adalah para pelayan Tuhan, kita semua pengikut Kristus, kita semua orang-orang yang bekerja untuk membangun tubuh persekutuan Yesus Kristus ini, milik Yesus Kristus ini. Mari kita satukan hati,
Kita punya semangat, bergandengan tangan, bekerja sama melayani Tuhan, dan menghadirkan damai sejahteranya di bumi ini. Tuhan memberkati dan menolong kita semua, juga menolong Vikaris Aldo untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Amin.